kasih Anda masih bersama kami pemirsa di News.pol. Silakan berikan komentar Anda. Kita membuka ruang publik untuk Anda www.anyustvmobile.com. Tadi lagu closingnya agak menarik ya gitu ya, terlalu lama sendiri. Mungkin jangan lama-lama Pak sendirinya. Sering-sering muncul. Bahkan yang lebih terakhir ini lebih seru lagi. Ini tinggal 1 hari sendirinya nggak bisa lama-lama lagi. Jadi akhirnya terlalu lama juga kan. 1 hari lagi nih saya Saya baru mau bilang jangan terlalu sering muncul di TV. Tapi nanti dari popularitasnya semakin naik, semakin takut nanti lawannya. Dari tim Pak U sendiri nggak ada yang berusaha untuk mendorong artinya lobby-lobby lah supaya Bapak ada lawannya gitu. Kalau dorong ada, tapi kan pakai etika. Itu kan partai orangnya bisa masuk dong seperti itu. Apalagi tidak ada komitmen sebelumnya. Kecuali dengan partai yang sudah koalisi baru kita ada komitmen-komitmen. Kalau dengan partai itu kan sulit. Jadi maksudnya Bapak ini barangkali Pak UU ini ingin jalurnya biasa-biasa saja, jangan melanggar etika. Karena di beberapa tempat lain ketemu lalu bahas-bahas ya. Bahas-bahas. Ini kalau 2 partai saya kasih bisa bikin lawan kan sebetulnya. Dan ada angka-angkanya juga. Jelas. Betul ya? Betul. Mahar tadi apa artinya Pak? Maju ada harganya, betul. Ada harganya. Jadi maju di jalur normal ada harganya. Sebagai calon boneka apa tadi boneka? Boleh nekat walaupun mau kalah. Itu ada harganya juga? Ada. Tapi boleh nggak kalau tadi kita bedah sedikit bahwa tadi Pak U juga bilang kalau sekarang calon tunggal itu sebenarnya maharnya di depan. Kalau biasanya kan ya Pak ya? Nggak ada mahar. Nggak ada mahar ya? Nggak ada mahar, nggak ada mahar. Kalau ke partai siapapun saya tidak ngasih mahar, cuma ada komitmen-komitmen ke depan untuk membesarkan komitmen partai ke depan, gitu seperti itu. Tidak ada mahar. Jadi menurut saya memang dalam konteks mahar nggak ada kata itu. Tapi mahar ini sebenarnya tidak secara official ya di dalam implementasinya. Ini sebenarnya oknum-oknum partai aja sebetulnya. Jadi tapi saya hanya mengingatkan saja kepada semua rekan-rekan yang bergabung dalam partai bahwa sebenarnya ini sebenarnya adalah saatnya bunuh diri partai kalau begini terus. Ya, ini menarik. Akan habis gitu partai kalau begini. Seorang Pumbida, anak muda dari partai, saatnya bunuh diri partai. Tetapi barangkali mereka juga tahu Pumbida bahwa entah itu PPATK, apakah itu KPK dan lain-lain, seperti belum masuk ke wilayah ini atau belum ada OTT yang kita ketahui karena dari memang ini. basisnya Karena nggak langsung ke pejabat publik. Betul. Jadi padahal sekali lagi kalau ditanya pasti mereka bilang ini oknum. Tapi kalau mau jujur, bapak-bapak, ibu yang ada di sini, semua yang ada di rumah, faktanya itu terjadi gitu ya? Ada. Ya, tapi saya menyambung tadi ucapan Mas Effendi yang mengatakan bahwa kemungkinan lawan takut berhadapan dengan Ibu Ratu Tatu adalah kita masuk ke dinasti nih? Ya karena dinasti, tapi saya juga kurang setuju dengan itu karena tadi Ibu bilang elektabilitas Ibu di bawah 50% ya. Artinya tidak di atas 50 juga Mas, kemungkinan untuk kalah juga 47 ada. Bu ya? Iya. 47% sih tergantung persentase margin of errornya. Ini saya berbeda nih sama ini, terutama karena gini, mohon maaf loh Bu, saya boleh dibantah loh Bu. Saya dulu suka kritik-kritik Ibu juga nggak apa-apa. Begitu ketemu kita senyum-senyum. Yang pertama, siap dibantai. Yang pertama nggak boleh bantai. Yang pertama 47% jangan-jangan sudah diatur supaya tidak membahayakan. Seperti yang tadi katakan. Ya, siapa tahu Ibu boleh langsung loh Bu. Yang kedua, ada nggak kemungkinan orang takut gitu ya? Nggak, ini pertanyaan agak serius karena memang sebetulnya ada yang mengatakan Banten kan salah satu wilayah dinasti gitu ya, yang di mana-mana sehingga jangan dilawan pasti kalah misalnya. Silakan Bu, secara bebas. Ya tadi untuk hasil survei saya memang di 2014 akhir itu untuk mengukur diri saya sendiri karena saya kan periode kemarin wakil bupati, Pak Bupati 2 periode. Saya ingin tahu sebetulnya kondisi saya seperti apa karena 5 tahun pembangunan kemarin pastinya kan ya ada kelebihan tapi kekurangannya juga saya merasa masih banyak juga. Nah dari hasil survei itu saya mempunyai keberanian ya sudah kalau gitu saya maju. Terus hasil survei itu pun ya saya lepaskan begitu saja, saya tidak intervensi sama sekali karena memang saya ingin betul-betul mengukur diri saya. Dan saya ingin mengukur sebetulnya di Kabupaten Serang itu siapa yang punya potensi gitu. Dari situ kan saya bisa ngebaca, semua saya masukkan. Dari semua caleg kabupaten, provinsi, pusat, dari semua partai saya masukkan ke sana. Di dalam survei ya? Iya, jadi saya minta ke tim survei waktu itu seperti itu. Jadi saya bisa membaca ketika saya melihat, oh ternyata saya di antara mereka lumayan jauh gitu. Seperti itu. Jadi ada kekhawatiran nggak sih Bu sebenarnya kaitan sama dinasti atau mungkin ada hubungan sama keluarga begitu? Saya rasa enggak ya, kalau di daerah sendiri sebetulnya di Banten ya mungkin kalau di Jakarta sini sering didengungkan dinasti. Di sana sendiri orang kampungnya nggak ngerti dinasti. Nggak ngerti dinasti itu apa. Tapi malah keuntungan Bu ya, orang nggak ngerti dinasti. Iya nggak ngerti. Jadi dan saya pikir juga tidak ada rasa takut Mbak. Karena di
Kabupaten Serang sebelumnya juga ada calon yang akan maju, tapi mereka ternyata nggak ketemu, yaitu kan kebijakan partai masing-masing. Terus ini juga adanya larangan bahwa anggota DPR, kemudian juga birokrat kalau mau maju itu harus mundur. Ini juga membatasi sebenarnya. Banyak yang berpikir kalau ngambil resiko ngelawan yang 40% atau 30% itu mikir-mikir juga. Daripada dua-duanya nggak itu dapat persoalan. gitu ya. Ya itu saya setuju, apalagi pilkada sekarang kan 2015 menjadi anggota DPR baru 1 tahun ya, dari 2014 1 tahun. Kalau kalah kemudian jadi sia-sia, kecuali kalau udah di akhir periode mungkin masih banyak yang mau berspekulasi. Dan di Kabupaten Serang pun terjadi, tadinya sudah akan maju, sudah menyebar atribut, Sudah ada kemudian aturan keluar, umbul-umbul, sudah spanduk segala banyak macam sekali yang kira-kira awalnya itu minal aidin wal faizin. Mohon masih maaf banyak lahir dan sekali. batin. Sampai MK mengatakan harus mundur loh kalau maju. Mohon maaf lagi. Mohon maaf lahir batin, saya nggak jadi maju. Sama di Tasikmalaya juga seperti Iya, itu. sama di Kabupaten Serang juga seperti itu. Jadi Mas Effendi ini sebagai seorang pakar komunikasi politik harus jadi tahu nih Mas Effendi bahwa yang namanya istilah dinasti politik itu hanya beredar di kalangan elit saja Mas. Jadi orang kampung nggak peduli, malah nggak tahu itu seperti dikatakan oleh Ibu Ratu Tatu tadi. Iya, gitu. Tapi Kamu mengucapkan itu apa maksudnya ya? Mungkin di Banten namanya lain kali. Apa Bukan dinasti. maksudnya apa? Anda senyum-senyum itu maksudnya apa? Enggak, itu kan tadi kan pertanyaannya menyambung pertanyaan dari Mas Effendi mengatakan saya setuju, saya buat setuju. karena ibu ini adalah dinasti. Saya setuju ada kegagalan dalam menyampaikan kepada masyarakat. Walaupun MK mengatakan ada hak untuk setiap warga negara maju ya, baik dia terikat dalam kekeluargaan atau dan lain sebagainya itu dijamin. Cuma barangkali yang jarang kita lihat dalam kasus ibu ini masih dapat berapa tadi? 40. Nggak, di elektabilitas terakhir. 47%, 47. Saya belum sampai 35 kalau nggak salah. Oh, 35. 35 saya masih Elektabilitas. rendah. Yang sekarang ini 35 ya? Iya. 35. Nah ini menarik loh, menarik dalam arti begini. Well hati-hati, saya bertentangan dengan Anda lagi, Rizka tolong dicatat. Oke. Karena betul ternyata ada akibatnya menurut saya. Setelah beredar isu dinasti politik dan lain-lain, elektabilitas bisa punya pengaruh ya. Jadi 35%. Sekarang itu menjadi tantangan bagi ibu ya, bagaimana menaikkan itu minimal 2 Bu ya, cuma head to head. Iya. Nah kalau head to head minimal 51%, ya kan? Ya. jadi kalau Ada misalkan- pengaruhnya Wel. Kalau elektabilitasnya kurang dari 50% juga ada tantangannya. Tapi elektabilitasnya di atas 50% juga ada tantangannya ya Pak ya. Bingung juga mencari lawannya. Nah, tapi kalau jadi harus Bapak dilawan malam ini ya, walaupun Bapak makin lama makin terkenal, itu sebetulnya makin berbahaya loh. Loh, Wel. itu dia saya bilang tadi di Ini awal. kandidat yang Kalau ada bisa di pilih 80 nanti Ya, besok. bukan gitu. Kandidat yang ada di kampungnya, di kabupaten itu semua berpikir sebelumnya aja kita nggak mau melawan, apalagi dia sering tampil di televisi. Udah deh nggak usah dilawan. Jadi makin naik popularitasnya begitu kan. Ya kalau dari Pak U sendiri apa langkah ke depannya nih? Kalau Jadi, sampai besok nggak ada Harapan calonnya? saya kepada pemerintah ataupun kepada DPRD, KPU ataupun Bawaslu, tolong kami ikut sertakan Kabupaten Tasikmalaya dalam Pilkada serentak 9 Desember. Oke. Apapun aturannya, mau saya diperpanjang kalau memang tidak bisa sampai 2017 supaya ikut lagi pemilu, ataupun referendum, setuju atau tidak saya, kemudian atau Perpu atau revisi undang-undang, tapi kalau revisi undang-undang tolong harus sampai atau jangan terlalu lama supaya bisa dipakai hasil revisi pada 9 Desember. Ataupun MK. Kira-kira Pak U ini ingin mengatakan mau diperpanjang, mau direvisi tapi saya jangan di PLT lah. Tapi saya kebayang Karena gini. begini, kalau PLT kan tidak punya legitimasi politik dari masyarakat. Sementara bupati kan itu jabatan politis. Iya. Nah, kalau Jadi dari teorinya benar, apapun alasannya, nanti hasil pilihan rakyat itu jauh lebih baik. Kan kita sudah berdebat tadi, Perpu dan lain sebagainya, daripada pilihan DPRD. Iya. Karena ada juga yang mengatakan serahkan aja kalau cuma satu calon tunggal, lempar aja ke DPRD, baik untuk diaklamasi ataupun dipilih di situ. Oke. Itu bukan pilihan rakyat, kira-kira gitu. Bang Nggak, Edi, tapi kalau misalnya 2 tahun beliau nggak menjabat gitu, dari 70%-an ini bisa turun berapa kira-kira? Iya, kalau misalnya yang itu disebut Tapi kan jadi sabotase imbang politik nanti itu, Pak. malah Ya, lebih bagus. kalau Bapak sendiri kira-kira gimana? Kita punya datanya ya, kira-kira Iya. Bapak kalau 70%, lalu di PLT kan Selama 2 tahun. 14 bulan sekarang ini. Saya ya. tidak bisa menjawab, karena itu belum. Nanti kalau sudah baru kita bisa menjawab. jadi tidak Ya berani kalau berangan-angan. hitung-hitungan ilmiahnya ada rumusnya tinggal 27% lah. Ya itu lah. Jawabannya Tapi adalah di kesempatannya Pak jadi Fendi lebih sendiri besar lah. kalau Jawabannya. bisa turun. Jadi menarik ya Pak U bilang tadi jika Bapak ini kemudian di PLT kan dan elektabilitas dan popularitas menurun itu disebut dengan sabotase politik gitu. Nah, saya mau menambahkan nih ya, hati-hati ada kesan juga. Ini tadi sudah dinyatakan oleh teman kita Pumpida bahwa dia mendukung Pak Joko Widodo. Bangsa ini mendukung Pak Joko Widodo sampai 5 tahun, ya kan? Tetapi dalam konteks tertentu nanti ada kesan juga seakan-akan
Bapak Joko Widodo memang tidak mengeluarkan Perpu karena dua hal. Betul, tidak ada yang mendesak. Kecuali Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan saya, Muhammad Soleh dan kawan-kawan, sehingga terjadi kekosongan hukum, Ya. ya kan? Mendesak. Yang kedua, memang dia juga, artinya, bagaimana mengucapkannya ya, agak senang juga ada pimpinan-pimpinan yang jangan menjadi lawan yang berbahaya selanjutnya. Ada yang mengatakan demikian loh. Oh, begitu ya? Iya, ada yang mengatakan. Tapi Yang mana itu? Nggak tahu juga. Nggak boleh nuduh-nuduh loh, Nggak harus boleh, jelas. nggak boleh nuduh. Ada yang mengatakan demikian. Saya Tapi kan berharap, kalau bupati sih levelnya kan beda dengan presiden. Pak, Nggak ini bisa ada jadi yang lawan. namanya sudah nasional, Pak. Coba Bapak lihat dari 7 atau 8 daerah itu. Iya. Ada nggak namanya yang sudah nasional yang disebut-sebut Kalau Bapak sering masuk TV juga sama, bakal saingan menjadi juga. calon presiden di 2019. Ada nggak kira-kira menurut Bapak? Ada kan? Nggak tahu juga, Bang. Tapi kalau memang sengaja didesain begitu gimana Bang Ege? Ya makanya jadi kita... Sengaja dibuat PLT semua atau sengaja di PLT kan, Iya. begitu kan? Ada unsur-unsur tertentu. Jadi memang Tapi pilkada kita serentak sudah jangan yang mengarah ke mendesain situ. gitu. Sebelum ada bukti, jangan kan mengarah dugaan-dugaan seperti itu. Karena itu negara Republik Indonesia ini harus punya kepastian hukum. Oke. Kepastian hukum itu dua, hak rakyat untuk memilih, dan yang kedua sebetulnya hak rakyat, hak warga negara seperti Pak UU ini untuk dipilih. Iya. Nah yang herannya mereka yang menjadi korban dari calon tunggal ini nggak mau maju ke Mahkamah Konstitusi. Karena kesannya nanti kan haus Ya. kekuasaan. Biar rakyat lah yang maju kira-kira begitu. Biar Bang Ege aja lah yang maju PLT. Coba kalau nanti Ada rakyat maharnya yang maju maju. nih. apa? Ada mahar yang Untung namanya ada Komex. PP yang maju. saya Ucapan kemarin, terima kasih, Pak. saya Iya, iya. kemarin fotokopi sendiri, Oh. saya dan Saya kira ada maharnya juga baju PMK. dan gitu lawyernya kan. itu idealis, Wakil Kamal yang bersama dengan saya memenangkan pemilu presiden harus rentak bersama Oke, DPR. Bang Ege boleh di-sharing nggak sama pemirsa juga? Apa sih sebenarnya nanti hasil yang didapat kalau memang tembus kepada MK? Jadi pasal-pasal utamanya ya, mestinya Wakil Kamal menjelaskan 49, 50, 51, 53 dari Undang-Undang Nomor 8 2015, semua yang mengatur tentang kalau hanya 2 maka dibuka lagi, kalau hanya 2 dibuka lagi, kalau hanya 2 dibuka lagi, Oke. dan itu bisa panjang loh. Coba Anda bayangkan sesudah diverifikasi pun menjelang pemilihan, kalau tiba-tiba ada yang kena OTT, operasi tangkap tangan KPK, Iya, iya. dibuka lagi pendaftaran. Oh, Ya kan, berarti tidak akan selesai tidak, sampai akan iya, dapat. bahkan 2017 kalau hanya 2 juga, kurang dari 2 ditunda lagi. Karena itu kita butuh kepastian hukum, minta pasal-pasal itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, utamanya hak memilih dari rakyat, dan yang kedua ini memilih. negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Kerugian di Tasikmalaya, kerugian di Surabaya adalah kerugian kita semua sebagai bangsa Indonesia. Ya. Khususnya kan Pak Joko Widodo mengatakan pembangunan infrastruktur dan lain-lain itu akan merugikan. Tapi keputusan MK juga nggak serta-merta langsung bisa diimplementasikan Ya. kadang-kadang. Kadang-kadang juga bisa ditunda di misalnya 5 tahun berikutnya atau bagaimana. Iya, Itu iya. Mudah-mudahan bisa- yang sekarang ini Ya seperti mudah-mudahan itu. bisa putus cepat. Ya, ya. sebetulnya pilkada ini kita bisa juga adopsi peraturan dari sepak bola. Kalau sepak bola ketika di lapangan sudah ada tim yang siap, nggak ada lawannya dia menang. Nah, ya, ya. 5-0, 5-0. 5-0. Berarti harusnya Pak Harusnya UU itu juga nih. bisa begitu Ya. dong ya. Ya, mudah-mudahan aja Mudah-mudahan ada aturan begitu. seperti itu. Tapi kan sampai hari ini aturannya nggak ada Tapi kan. Pak, Iya. saya mau bela Pak Bupati sekarang. Di lapangan sepak bola, well ya, lawan sudah ada, peserta ada, Tapi, lawan nggak ada sebentar, 5-0, Bung tetapi panitia pertandingan hadir, Ya. Tapi harus negara hadir, Ya. kayak gitu. harus diantisipasi juga di dalam konteks adanya kepastian bahwa calon tunggal itu bisa dapat, juga harus hati-hati karena apa? Nanti trennya adalah orang-orang yang punya dana besar ini Ya, akan beli membeli semua semua partai. partai. Ini Ya. bahaya juga karena tadi masih ada permainan mahar Nah itu. itu tugasnya. Dan inilah memang proses bunuh dirinya partai kalau Tugas seperti Bang itu. Pupida sebagai politisi dan pengurus partai. Partainya biar bersih, kadernya betul ada regenerasi, yang Ya, bagus ya. gitu. Kenapa jadi tendensius? Jangan Ya tendensius. kan kecenderungan politisi kan Ya, ya, menyalahkan ya, ya. masyarakat kan, masyarakat bisa dibeli. Oke. Belum, memang pada dasarnya juga tadi ya KTP juga persoalan di masyarakat memang Ya. harus butuh dana juga gitu ya. Tidak serta-merta persoalan Tapi di gini, partai. Ini persoalan di ini berbagai menarik lini well ya. gitu Terakhir sebenarnya. saya ingin mengatakan kepada Anda semua yang sementara ini elektabilitasnya rendah, jangan terlalu takut. Karena dari amatan saya, petahana itu cenderung pakai lembaga survei yang besar-besar, Ya. yang sudah sering mengatakan Bapak hebat, Bapak luar biasa, Oke. elektabilitas Anda tinggi, walaupun belum tentu setinggi itu. Jadi kalau Jangan-jangan surveinya, nggak disurvei lagi. iya, tapi kalau surveinya itu dilakukan oleh konsultan dan survei yang benar, Ya. selalu ada kesempatan buat ngelawan petahana-petahana yang surveinya mungkin sudah dinaikkan atau disesuaikan dengan Oke. tuntutan zaman. Apalagi Oke. nih, apalagi yang namanya politik tidak ada yang pasti. Pastinya politik sudah jadi. Ya. Pasti menang sudah terjadi, pasti kalah sudah terjadi. Jadi kalau masih seperti ini belum ada yang pasti. Jadi Oke. jangan takut-takut lah.
Baik. Karena tidak ada kepastian dalam Pak berpolitik. U, saya harus putus untuk topik ini di malam hari ini di News.pol, tapi kita ucapkan terima kasih sudah hadir pada malam hari. Semangat ya Pak, walaupun Semangat sendiri untuk tunggal, Tasikmalaya jangan dan terlalu Indonesia. lama sendiri kalau tadi kata-kata teman-teman band. Ibu Tatu juga terima kasih sudah hadir, Sama-sama, selamat Mbak. berjuang nanti di Pilkada 10 Insyaallah. Desember Iya. ya. Insyaallah. Bang, terima kasih ya Bang Terima sudah kasih hadir banyak. malam hari ini. Selamat malam, Dan Assalamualaikum. sesaat lagi Enggak, kita dia masih belum selesai loh ya penelitian soal mahar. Tadi dilanjutkan ya. Oke, Mas. nanti kita akan bahas lagi mungkin di topik-topik berikutnya. Sesaat lagi kita akan membahas masih seputar kompetisi pemirsa. Kalau tadi Bang Iwel sudah menyampaikan ada seputar bola begitu ya. Kita akan membahas kompetisi yang lain kaitannya dengan bola, PSSI yang tidak kunjung selesai, pemerintah atau dari Kemenpora juga tidak kunjung selesai permasalahan ini. Kita bahas sesaat lagi, tetap di News.pol, jangan kemana-mana. Ku berlari, kau terdiam. Ku menangis, kau tersenyum. Ku berduka, kau bahagia. Ku pergi, kau kembali. Ku coba meraih mimpi. Kau coba untuk